Halo Sobat Teknologi, selamat datang di Voice of IRC WISU View, podcast resmi dari Informatik Robotik Community Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, di sini kita akan ngobrol seputar informatika, robotika, inovasi, dan teknologi masa depan, langsung dari kampus, komunitas, dan para praktisinya. Karena bagi kami, teknologi bukan sekedar teori, tapi solusi, karya, dan aksi nyata. Yuk, sama-sama kita nyalakan logika, buka wawasan, dan ini dia, Voice of IRC WISU View, bersama saya, Muhammad Fikri. Nah, Sobat Teknologi, pada tayangan perdana ini, kita akan sharing-sharing mengenai seputar program studi teknik informatika. Pada kesempatan kali ini, kami telah mengundang Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Muhammad Zulfansyuri Siambaton STMkom. Ya, oke. Selamat duduk, Pak. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak. Jadi pada tayangan perdana kita ini, kita bakal sharing-sharing mengenai program studi kita, terus juga apa aja sih yang ada di dalamnya. Boleh. Oke, baik, Pak. Pertama-tama saya mau memberikan pertanyaan dulu ini, Pak. Nah, Bapak kan sudah menjadi ketua prodi cukup lama ya, bisa dibilang. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, apa sih alasan yang membuat Bapak memantapkan diri untuk menjadi ketua prodi program studi teknik informatika? Nah, terkait tentang itu, ya, di sini saya sedikit bercerita, ya, perjalanan karir saya di program studi teknik informatika ini ya. Ya, mulai dari saya dulunya seorang mahasiswa di program studi teknik informatika WISU ini, sampai dengan dosen dan pada titik saat ini, yaitu ketua program studi teknik informatika. Dulu saya kuliah di sini, ya, saya juga sebagai alumni di program studi ini. Nah, sekitar tahun 2012 saya menjadi dosen, ya, cukup lama juga. Berarti Bapak tidak langsung terjun menjadi ketua prodi, berarti? Tidak, itu semua bertahap dia, ya. Jadi dari seorang dosen biasa dulu, ya, menjenjang karirnya, dan kalau sudah cukup kepangkatan dan memenuhi syarat, baru bisa jadi seorang kaprodi. Nah, saya jadi kaprodi itu di tahun 2020, periode pertama saya. Dan di sini saya periode keduanya, dan berakhir sampai 2028 nanti. Itu. Oke, Pak. Apa sih yang membuat Bapak memutuskan untuk terjun ke dunia IT gitu, Pak? Nah, kalau masalah terjun ke dunia IT ini, ya itu tergantung dari diri kita sendiri, ya. Dan itu dilihat dari passion yang kita miliki. Jangan dipaksakan, kalau nggak mampu di IT, ya ikut-ikutan latah. Nah, kebetulan dulunya, ya, saya juga sangat tertarik dengan perkembangan-perkembangan teknologi informasi. Makanya saya memutuskan mengambil program studi teknik informatika dulunya saat lanjut studi dari SMA ke jenjang sarjana dan bahkan sampai S2-nya. Baik. Kalau boleh kita ulik sedikit ini ya, Pak. Apakah memang dari dulu Bapak itu memang memfokuskan diri kepada bidang teknologi atau Bapak dari bidang lain gitu, Pak? Nah, kalau terkait itu, ya ini sedikit cerita pengalaman saya ya. Ya, kalau dikatakan untuk fokusnya ke IT ini, ya bisa dikatakan tidak sepenuhnya. Dulunya sewaktu saya kuliah, saya juga nyoba-nyoba akabri dulu ya, Angkatan Laut. Tapi ya itu semua tergantung garis tangan. Nah, ternyata garis tangan saya jadi seorang dosen. Nah, sampai duduklah di hadapan klien saat ini, ya. Berarti dulu bukan cita-cita utama lah berarti ya, Pak, Bukan. menjadi seorang dosen ya? Iya, bukan. Karena ya kalau dilihat
dari keturunan, ya kebetulan ibu saya seorang guru, mungkin ditarik dari garis keturunan ibu, saya meneruskan profesi ibu saya gitu. Jadi seorang guru dan saya menaikkan level. Kan ketika orang tua kita guru, kita harus bisa berada di atasnya, jadi dosen. Nah, seperti kamu. Nah, kamu kan anak guru, Ya, Pak. kamu harus bisa jadi profesor atau guru besar, ya. Nah, gitu dia. Nah, Pak, jadi sobat teknologi ini kan mungkin ada yang belum tahu mengenai program studi kita ini. Bisa tolong dibantu jelaskan nggak, Pak, tentang program studi teknik informatika ini? Nah, program studi teknik informatika WISU ini, ya, khususnya di Universitas Islam Sumatera Utara, ini uh, berdiri pada tahun 2002. Nah, program studi ini merupakan program studi yang termuda di Fakultas Teknik WISU, ya, tahun 2002. Bisa dikatakan ini sudah 24 tahun, Sudah ya, cukup lama kurang juga ya, Pak. lebihnya. Di tahun ini 24 tahun. Nah, jadi dia pengusulan izinnya itu 2002 dan penerimaan mahasiswa baru itu di tahun 2003. Nah, jadi untuk angkatan bisa dikatakan ini yang 2025 ini dia angkatan ke-23. Itu bisa dikatakan. Nah, mungkin sobat teknologi hanya mengetahui nih, Pak, program studi kita ini hanya belajar tentang coding. Nah, kita bisa tolong Bapak jelaskan nggak? Kira-kira apa saja yang kita dapat materinya di program studi kita ini, Pak? Nah, untuk program studi teknik informatika WISU ini, ya sesuai dengan visi misi program studi, ya terkait tentang unggul di bidang soft computing dan cloud computing, maka di program studi ini kita bagi menjadi 3 peminatan untuk mahasiswa. Ya, di situ ada peminatan pemrograman atau programming, kemudian jaringan komputer atau networking, dan juga embedded system yang bisa dikatakan ini mengarah ke arah robotikanya nantinya, gitu. Baik. Bisa tolong dijelaskan satu-satu nggak, Pak? Itu bergeraknya ke arah mana, terus juga gimana sih cara biar kita tahu nih sebagai mahasiswa mau mengambil ke yang mana gitu, Pak? Baik itu dari jaringan, Nah, programming, dan robotika, Pak. Bisa tolong dijelaskan, Pak? nah terkait untuk peminatan ini, ya kembali lagi kepada mahasiswanya. Dia passionnya itu di mana? Ya, jangan nanti mengambil peminatan, wah ini harus ada kawan. Nah, ikut-ikutan ke kawan jangan, padahal passion dia tidak di situ. Nah, contoh kamu, ya, ngambil peminatan di embedded system atau robotik ini, ya mantapkan. Jangan karena, oh rame nih yang ngambil, kamu ikut, ya. Nah, jadi itu dilihat nantinya begitu kalian sudah menjalani perkuliahan selama 6 semester. Nah, bahkan jangankan 6 semester, di semester 4 kalian harus bisa memutuskan kalian mau terjun di peminatan mana. Jangan nanti di akhir-akhir perkuliahan bingung, dan disitulah muncul yang namanya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan kawan mengambil peminatan padahal passion dia tidak di situ. Nah, kemudian terkait peminatan ini, ya bisa dilihat juga dari nilai-nilai akademisnya. Nah, dia di mana yang menonjol nantinya. Makanya, ya sebenarnya kalau kita lihat dari uh, tiap semesternya itu bisa dilihat nilai-nilai yang diperoleh oleh mahasiswa itu. Kalau dia menonjol di pemrograman, maka kita arahkan dia ke bagian pemrograman. Kalau dia menonjolnya ke arah jaringan, maka ke arah jaringan, begitu juga yang ada pada embedded systemnya. Berarti semuanya tergantung Iya, passion mahasiswanya lagi iya ya. betul. Nah, kalau boleh sobat teknologi tahu nih, Pak, bisa dijelasin nggak fasilitas apa aja sih yang kita dapat dari program studi kita ini, Pak? Nah, untuk program studi teknik informatika ini fasilitasnya ya sudah cukup memadai lah bisa dikatakan.
di mana pada program studi ini selain ruang kuliah dan laboratorium, juga kita memiliki himpunan mahasiswa, ya, Himatip, dan beserta kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti ada IRC, IPC, dan ICNC. Nah, untuk kegiatan mahasiswa ini, di sini saya membentuk komunitas, ya, ada komunitas pemrograman, robotik, dan komputer jaringan, ya, atau jaringan komputer. Nah, di mana ini nanti sebagai wadah untuk para mahasiswa mengeksplor dari peminatannya. Jadi disinilah mahasiswa harus berkumpul, ya, seperti halnya kalian di ERC, ya, kalian sudah melakukan banyak kegiatan sebelumnya, ya, dan saya harap ya jangan sampai putus. Terakhir, kalau bisa berinovasilah kalian, ya, gunakan komunitas yang ada, tidak hanya himpunan saja, ya, tetapi di komunitas. Harapan saya komunitas ini bisa sebagai wadah kolaps antara himpunan dan komunitas-komunitas yang ada, ya. Nah, misal tidak hanya IRC saja yang bergerak, ya. Ini bisa combine kolaborasi antara IPC dengan IRC, membuat suatu kegiatan, ya, seperti itu. Nah, baik Pak. Eh, Sobat-sobat teknologi mungkin ya seperti yang saya bilang tadi Pak, di luar sana mungkin orang menilai program studi kita ini hanya berisikan tentang coding, hard skill-nya. Nah, menurut Bapak, soft skill apa sih yang paling dicari oleh industri dari lulusan informatika saat ini, Pak? Nah, terkait masalah soft skill dan hard skill, ya, yang paling banyak dicari itu dari seorang lulusan teknologi informatika, teknik informatika, ya, itu adalah data science dan data analis. Dan di mana di sini, ya, sesuai perkembangan teknologi yang sekarang ini, kita nggak masuk ke industri 4.0 lagi. Sekarang sudah industri 5.0, ya, 5.0, di mana di sini sudah masuk era big data. Jadi maka dari situ data science. Nah, kalau sekiranya Pak, kami kan bergerak di bidang robotik. Nah, bagaimana kami bisa apa? Ya kan, seperti itu. Nah, ini bisa dikombin antara, ya, peminatan robotik ini dengan data science ini. Ini bagaimana, ya, kalian bisa memanfaatkan teknologi dari Internet of Things itu tadi. Ya, dengan adanya kalian bisa mengontrol semua benda-benda, ya, melalui smartphone yang kalian gunakan. Nah, sebagai contoh sekarang ini, ya, di pabrikan mobil, ya, mobil Cina seperti Wuling, ya. Sorry, saya menyebutkan Ya. merek, ya. Ini biar tahu juga, ya, terkait teknologi-teknologi perindustrian, ya. Nah, contoh itu sebagai contoh. Juga ada Mitsubishi, ya. Nah, produksi apa, 3 berlian itu, ya, Mitsubishi. Nah, mereka juga sudah membuat suatu mobil yang mana itu sudah dikontrol melalui handphone. Nah, misal kalian ada di sini di kampus, mobilnya ada di rumah, Bisa kita kalian bisa melakukan start engine dari sini untuk manasin mobil. Dan kemudian di situ juga ada fitur melacak di mana mobil itu berada. Dan bahkan ketika terjadi pencurian mobil, kalian bisa langsung mematikan mesinnya. Jadi itulah salah satu di mana nanti, ya, arah ketika kalian lulus. Makanya mulai saat kuliah ini, ya, ini harus kalian asah lagi dan kalian ikuti perkembangannya. Nah, untuk komunitas robotik ini, saya mencoba bagaimana perkembangan yang ada sekarang ini, ya, yaitu teknologi drone. Nah, harapan saya, ya, satu produk drone yang sudah kita buat, yaitu produk drone
damkar yang dibuat oleh pendahulu kalian yaitu Bang Alwi, ini kalian kembangkan lagi ya untuk pemanfaatan di bidang lainnya seperti itu. Nah, Pak, berarti zaman sekarang teknologi sudah berkembang sejauh itu berarti ya. Iya, Nah, bisa dibilang kita sekarang ini sudah masuk di zaman yang apa-apa tuh serba AI. ya. Contoh seperti ChatGPT dan lain-lain. Heeh. Nah, tanggapan Bapak bagaimana mengenai munculnya AI? Nah, Apakah memiliki pandangan yang positif? Terus, ya pandangan Bapak lah gimana? terkait tentang AI ini kan dia artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini kan cabang ilmu dari informatika, ya. Nah, disinilah dari AI ini ya yang berkembang sekarang, bagaimana kalian memposisikannya dalam hal penggunaannya. Apakah kalian ingin menggunakannya dalam hal positif, maka dia bisa positif. Kalau dia ke negatif, maka dia ke negatif. Ya, arahnya itu. Jadi ini harus kita seimbangkan ya, bagaimana penggunaan dari teknologi artificial intelligence ini. Nah, jadi kalau kalian membuat hal-hal yang jelek, misal kalian mau membuat atau mencari cheat-cheat, ya kan, games, oh dari AI kalian cari, itu nggak boleh, ya, atau mau mengcrack software-software, kalian manfaatkan AI, itu nggak boleh, ya. Jadi teknologi itu harus digunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan pula nanti AI, ya kan, nah kalian suka sama seorang wanita nih, cewek, nah, nggak dibalas cinta kalian, waduh. Nah, kalian ambillah gambarnya, kemudian caplok ke badan-badan yang apa gitu kan. Nah, itu penyalahgunaan AI. Jadi, seperti yang saya katakan, hal-hal yang negatif, ya, nah, kalian tempatkan maka dia akan negatif, gitu. Baik lagi ke pengguna berarti ya, Pak. Iya, kembali lagi, bagaimana penggunaannya. Nah, berarti AI ini jangkauannya sangat luas ya, Pak. Bisa kemana-mana berarti ya. Bisa. Nah, Nah, menurut Bapak, profesi apa yang kira-kira menjanjikan sampai 5 tahun ke depan atau seterusnya lah yang mengenai dengan bidang IT ini, Pak? yang menjanjikan itu, ya, apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sekarang sudah masuk ke era industri ya 5.0 ya. Jadi di mana di sini era big data. Nah, yang paling utama dan paling yang sangat menjanjikan prospek kerja itu menjadi seorang analis data. Ya. Nah, kalian jangan berfokus jadi seorang programmer nantinya. Kalian harus bisa menganalisa data. Misal, kalau kalian, Pak, tapi kami peminatannya di robot, Pak. Ya, tidak serta-merta orang robot itu tidak mengerti data. Ya, makanya dikombin antara machine learning, deep learning yang berkenaan dengan AI, ini yang harus kalian kuasai. Makanya salah satu mata kuliah kita itu kan ada kecerdasan komputasional. Bagaimana kalian menerapkan dari teori-teori machine learning dan deep learning itu nantinya. Seperti itu. Baik, Pak. Berarti dari yang saya tangkap, program studi kita ini memiliki apa ya? Difasilitasi sekali berarti ya, Pak. Iya, Mulai dari ada himpunan sebagai wadah, terus juga banyak komunitas untuk iya. kita eksplorasi. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwasanya ada organisasi robotik yang bernama IRC. Bisa tolong diceritakan sedikit nggak Pak tentang mengenai IRC? Tanggal berapa didirikan, terus Hmm. juga apa sih yang akhirnya memutuskan buat nama komunitas ini sebagai IRC gitu? Apakah ada alasan khusus atau Oh. gimana? Nah, jadi terkait itu, nah di sini saya luruskan ya, bahwa IRC ini bukanlah organisasi, ya. Nah, organisasi itu ya seperti ormawa, ya, kayak himpunan, DPM, BEM, ya. Nah, di sini dia unit kegiatan mahasiswa yang ada pada program studi. Memang ada juga di tingkat universitas, ya, UKM itu seperti voli, pencak silat. Nah, tapi untuk program studi kita,
ini tidak saya spesifikkan masuk ke bagian Ormawa, organisasi mahasiswa di lingkungan UISU. Jadi di mana ini nantinya ya tempat kalian mengeksplor ya peminatan kalian di program studi Teknik Informatika. Nah, sedikit bercerita tentang IRC ya dan komunitas yang lainnya. Itu saya bentuk ya ketika saya menjadi ketua program studi. Memang ini sudah lama ya impian saya. Sewaktu saya menjadi mahasiswa dulu ya, saya juga menjabat menjadi ketua himpunan jurusan ya, dulu namanya Himatika ya. Nah, jadi saya punya visi ke depannya untuk informatika UISU ini. Saya berharap informatika UISU ini menjadi center of cybernya ya, pusat dari cyber dari Universitas Islam Sumatera Utara. Makanya begitu saya dikasih amanah menjadi kaprodi, ya selain himpunan, saya juga mendirikan komunitas-komunitas peminatan itu tadi, ya seperti IPC, IRC, ICNC. Nah, kalau bisa dilihat komunitas yang pertama sekali itu berjalan yaitu IPC, ya. Nah, cikal bakal IPC itu ada di tahun 2018, ya, di mana mereka ya berkumpul membentuk kelas-kelas di luar dari perkuliahan untuk kumpul di lab ini. Nah, untuk IRC itu mulai berjalannya ya di tahun 2023 ya, di mana situ yang menggerakkan pertama sekali itu ya senior kalian, Bang Alwi ya. Nah, dialah sebagai Pimpro. Nah, perlu sedikit saya kasih tahu bahwasanya di IRC ini tidak ada ketua ya. Semua di komunitas yang ada ini sama rata, sejajar. Artinya, siapa yang punya ide di komunitas, nah dia menjadi seorang Pimpro, pimpinan project. Nah, itu namanya Pimpro. Nah, istilahnya kalian di IRC ini siapa aja pun bisa, ya. Baik itu dia stambuk yang di atas maupun di bawah, ataupun yang sama stambuknya. Siapa yang punya ide, silahkan jalankan. Nah, dan betul-betul ide itu tadi terlaksana. Jangan hanya sekedar kata-kata, ya kan? Nah, seperti halnya slogan kita, ya, teknologi bukan sekedar teori, ya kan? Kita harus ada aksi nyata. Jangan nanti sikit-sikit mau buat kegiatan, kumpul, pemaparan, ya kan? Nah, itu nggak perlu di komunitas. Yang penting semua siap untuk menjalankannya. Seperti itu, Baik. ya. Kedengarannya IRC ini komunitas yang sangat menarik sepertinya, Pak. Ya, Nah, gimana sih cara membangun kultur kerja yang asik gitu, Pak? nah, kalau cara membangun kultur kerja yang asik itu, ya, setiap yang ada pada komunitas itu, ya, prinsipnya itu harus partnership, ya, rekan kerja. Tidak ada yang namanya hierarki di situ. Nah, kalau pada komunitas ini kalian buat hierarki, ya, di sini nanti seseorang akan merasa dia paling wah gitu. Makanya di sini ya saya menekankan untuk komunitas yang ada UKM ini baik IPC, IRC dan ICNC nanti ini prinsipnya partnership ya. Tidak ada yang namanya dia bersifat hierarki, tidak ada ketua, tidak ada bidang ini, bidang itu di komunitas karena kalian berkumpul ya dengan satu pemikiran, satu peminatan. Nah, seperti itu. Ya. Itulah cara membangunnya bagaimana di komunitas, partnership, ya. Jangan ada berjenjang hierarki, ya. Itu dia. Nah, Pak, IRC ini kan organisasi yang boleh dibilang baru lah, Pak. Ya. Baru berdiri. Kira-kira apa sih yang sudah diciptakan oleh IRC, baik itu dari alat ataupun acara-acara yang sudah dibuat oleh IRC? Boleh tolong diceritakan, Pak? Nah, di awal
IRC ini memulai aktivitasnya ya, ini sedikit saya luruskan seperti yang kamu bilang tadi. Di awal tadi kan saya bilang IRC ini bukan organisasi, ya. Artinya komunitas ini. Nanti kalau kamu menyinggung organisasi kan payah juga. Nah, jadi pada IRC ini ya di awal mula berjalan ya beberapa mahasiswa yang bergabung di situ ya mereka memulai dengan membeli beberapa alat-alat. Ini dari dana pribadi ya mereka kumpulkan. Nah, seperti yang kalian lihat di Instagram dan Facebook, bukan, YouTube yang mereka sudah buat, mereka posting kegiatan-kegiatannya. Nah, awalnya untuk IRC ini ya dari alat sortir jeruk yang ada mereka buat video. Nah, jadi di IRC ini ketika kalian nantinya membuat suatu kegiatan pelatihan nih misalnya, kalian harus buat vlognya, ya video dokumentasi, upload terus bagaimana nanti itu sebagai dokumentasi kalian secara digital. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ya mungkin kalian pernah mengikuti beberapa workshop-workshop yang sudah dibuat oleh pendahulu kalian ya. Nah, jadi di situ dia ada merakit PC ya, kemudian pengenalan Arduino, kemudian ada workshop pemanfaatan IoT dan juga beberapa video-video pembelajaran yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kalian di IRC. Jadi harapan saya untuk kalian ya selaku penerus mereka ya buat lagi lebih banyak lagi video-video pembelajaran yang sudah dibuat mereka. Dan satu lagi ya, IRC ini sudah memperoleh medali emas di tahun 2024 kemarin lah ya. Nah, mereka mendapat medali emas dari event yang diadakan oleh FKPT di SMA Harapan, di mana ini sudah bertaraf internasional tuh ya. Selain Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia di situ bergabung dalam event itu. Dan alhamdulillah IRC dengan produknya mobil damkar otomatis yang ada kalian tengok di YouTube-nya ataupun di Instagram-nya ya gitu-gitu produknya udah dapat emas tuh, bayangin. Ya, Nah, berarti Pak di IRC ini sudah ada produknya yang boleh dibilang sangat bagus lah berarti ya. sudah. Nah, apakah di IRC ini lebih fokus ke robot, mobile robot, atau humanoid, atau ke robot-robot yang bergerak di bidang industri, Pak? Nah, terkait itu ya, untuk di IRC ini ya siapa saja yang mau mengembangkan sebuah ide, misal dia mau buat humanoid, ya silakan. Nah, silakan buat robot humanoid. Nah, kemudian ada yang mau buat teknologi drone, silakan. Nah, kalau perlu nanti proyek kita, proyek roket kita buat, biar lebih mantap lagi ya kan. Sangat inovatif ya, Pak. Ya, bayangkan roket. Nah, belum ada. Nah, ya memang kalau kita lihat ada beberapa kampus-kampus yang memiliki klub-klub robotik, ya, ya ada yang mengikuti lomba dan membuat robot itu humanoid. Nah, tapi di sini harapan saya untuk kalian ya lebih berinovasi dan kreatif lagi lah ya untuk menciptakan sebuah alat-alat yang bisa membantu pekerjaan. Nah, gini nih Pak, seperti yang kita tahu kan, contoh seperti saya sudah semester 3 dan Ya. kami juga punya adik tingkat. Boleh diberitahu nggak Pak, gimana sih caranya buat join IRC ini atau komunitas lainnya? Nah, apakah IRC ini dan komunitas lainnya itu terbuka buat mahasiswa yang benar-benar tidak ada basic Pak? Jadi mereka masuk mulai dari nol. Nah, terkait itu, ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, semakin di komunitas ini banyak membuat aktivitas, pelatihan-pelatihan, dan disitulah nanti, misal, mahasiswa yang belum memiliki peminatan, begitu mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ini,
Ya, siapa tahu dia akan tertarik nih. Oh, ternyata untuk belajar robot itu enak ya. Nah, setelah dilihat beberapa kegiatan-kegiatan, jangan pula nanti dibuat komunitas nggak berjalan, ya. Makanya sesuai dengan ini tadi, ya, saya tekankan ke pendahulu kalian dulu, ya, buktikan dulu, baru menuntut. Nah, jangan menuntut, nah tanpa ada pembuktian. Nah, jadi di sini yang salah, ya. Jadi kerjakan dulu apa yang bisa kalian lakukan, tunjukkan. Nah, baru ketika sudah ada hasil, tinggal menuntut. Nah, jadi makanya di sini perlahan ya untuk IRC ini saya upayakan melengkapi beberapa alat-alat di laboratoriumnya nanti. Ya, insya Allah untuk kedepannya ya biar lebih banyak lagi yang berminat untuk di robotik ini. Seperti itu. Nah, baik Pak. Bapak kan di sini selaku ketua prodi ya Pak. Nah, apa sih hambatan dalam komunitas ini Pak? Apakah ada hambatan yang besar kah atau gimana gitu? Nah, kalau hambatannya itu ya ada kepada personnya lah, menurut saya. Ya, kalau tidak ada person yang berminat di komunitas itu nggak akan berjalan. Contoh, ya, seperti Informatic Computer Network Community (ICNC) itu sudah saya bentuk, tetapi personnya tidak ada yang untuk menjalankan. Ya, ketika ada person yang menjalankan itu, maka komunitas ini akan berjalan. Nah, intinya, ya, ada dulu warganya, ada dulu orangnya, baru itu akan berjalan. Nah, kalau kamu tanya tadi hambatannya itu ya saya rasa ke personnya. Ya, apabila tidak ada person di situ, ya kan? Nah, kecuali kalau sudah banyak personnya, nah baru muncul suatu hambatan misal dari pembelian alat-alat, ya kan? Nah, ketika masalah dana ini ya sama-sama nanti ya kita cari solusi. Nah, seperti halnya yang udah kalian lakukan kan, nah, sudah ada hasil kan dari yang kemarin. Ya harapan saya jangan seputar di situ saja kalian buat kegiatan itu, lebih banyak lagi kolaborasi kalau bisa dengan IPC, biar lebih mantap lagi tuh. Kira-kira Ya, nih Pak, dalam waktu dekat, bisa kasih bocoran sedikit nggak Pak tentang program berikutnya gitu? Kalau kemarin kan kita sudah mengadakan workshop, ya terus juga pengenalan Arduino. mengadakan ikut lomba. Nah, kira-kira ada bocoran nggak Pak mengenai kegiatan berikutnya gitu? Nah, untuk kegiatan berikutnya di sini apakah kalian siap atau tidaknya untuk melaksanakan itu? Ya kalau untuk bocoran, ya banyak bocoran, ya kan? Mau berapa banyak dibocorkan itu? Iya. Ya kalau saya sih bocorannya ya setelah masuk semester baru, nah tepatnya itu setelah Lebaran nanti, harapan saya itu adanya suatu kegiatan kuliah yang kolaborasi dengan IPC, ya, di mana nanti pengembangan dari data science itu tadi untuk penerapan IoT itu tadi lebih dikembangkan lagi tuh, dikombin dia dengan sebuah algoritma, ya, itu. Berarti dalam himpunan kita ini berarti benar-benar semuanya dirangkul berarti ya Ya, Pak? nah Semua bisa harapan, saling bekerja sama. ya, harapan saya himpunan itu bisa kuat ketika dia bisa merangkul ya komunitas yang ada. Ya, atau juga kan bagian dari himpunan itu ada juga yang di komunitas bergabung, ya kan? Ya nggak mungkin mahasiswa informatika itu tidak memiliki peminatan. Ya aneh lah dia nanti bagaimana dia mau menyelesaikan kuliahnya kan? Nah, dia sendiri nggak tahu nih apa yang mau dikonsentrasikannya, apa yang mau diminatinya di dalam informatika ini. Itu dia, Fikri. Nah Pak, nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak, adakah pesan-pesan atau motivasi dari Bapak untuk seluruh mahasiswa program studi teknik informatika WISU nih Pak?
Nah, untuk pesan-pesan kepada para mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UISU, ya, jadilah kalian ya seorang yang bermanfaat dan berguna, ya, karena kesuksesan itu kuncinya adalah kalian menjadi orang yang bermanfaat. Nah, apabila kalian sukses nggak bisa memberikan manfaat ke banyak orang, ya untuk apa kesuksesan itu, ya? Nah, artinya kalian harus bisa betul-betul mengimplementasikan apa yang sudah kalian peroleh di prodi ini selama kalian kuliah, ya. Tidak hanya mendapatkan materi-materi ataupun apa, tapi tidak bisa bermanfaat untuk apa? Kan di situ dia. Jadi orang sukses itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya, dan satu lagi, ya, untuk kesuksesan itu yang paling utama jaga nama baik diri sendiri, bukan nama baik keluarga ataupun lingkungan, nama baik diri sendiri. Itu aja pesan saya. Oke Pak, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat informatif ini. Mudah-mudahan dengan sharing-sharing kita kali ini dapat membantu seluruh sobat-sobat teknologi untuk mengenal seputar teknik informatika dan juga peminatan yang ada di teknik informatika Universitas Islam Sumatera Utara. Oke sahabat teknologi, sampai di sini podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat, jaga kesehatan. Salam Voice of IRC WISU. View. Oke, ya. Terima kasih Pak. Bang Ari, abang ini kan udah semester 7 nih. Dan peminatan yang abang pilih adalah robotik atau embedded system. Boleh dong sedikit bocoran tentang skripsi abang yang abang angkat dalam robotik embedded system? Oke, bocoran skripsi saya itu saat ini perancangan robot humanoid yang bertujuan untuk mengantarkan sebuah makanan dari counter ke meja tujuan serta memiliki fitur interaksi juga kepada pelanggan. Jadi sehingga pelanggan itu memiliki sensasi baru dalam bidang pelayanan.